Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, guru-guru hebat dimanapun berada, kawan-kawan di seluruh Indonesia. Baik, pada kesempatan ini kembali saya akan berbagi pengalaman dari hasil perkuliahan saya yang saya ikuti di kuliah online-nya MGM. Pada kali ini akan saya bagikan topik perkuliahan saya yang keempat level 2 atau pertemuan yang ke-12. Kali ini kita akan membahas tentang pribadi guru yang tumbuh dan berkontribusi. Nah, bagi Anda yang guru betulan atau guru sesungguhnya yang ingin dicintai dan ingin disayangi oleh murid-muridnya, setidaknya berusaha untuk bisa baik dan yang terbaik dan bisa menjadi guru yang sungguhan, maka sahabat-sahabat semua perlu untuk menyimak dan mengetahui apa yang akan beliau sampaikan. Pemateri pada malam ini adalah, pada kesempatan video saya kali ini adalah Bang Ukim Kamarudin ya, Bang Ukim Kamarudin. Nah, jadi beliau ini adalah salah satu trainer juga ya. Jadi Bapak Ukim Kamarudin ini lahir di Bogor 21 Agustus 1968 dan beliau telah menjadi guru sejak tahun 1994 dan sempat juga mendapat kepercayaan sebagai kepala sekolah di SMP Lab School Kebayoran di tahun 2009. Nah, jadi beliau menulis beberapa harian dari majalah Ibu Kota, ya, meraih terbaik kedua lomba review buku perpustakaan Kompas 2004. Kemudian beliau ini juga menjadi narasumber resensi buku dalam acara pustaka-pustaka di Jakarta Neo FM sejak tahun 2002 sampai 2004. Nah, kemudian juga beliau menjadi narasumber pendidikan ya di Pro 1 FM melalui rubrik rubrik analikta ya, dan menjadi trainer motivasi pembelajaran untuk para guru, orang tua dan siswa. Nah, jadi beliau ini juga menulis buku bersama Aris Ahmad Jaya, yakni Endorphin Teacher ya, pendidik bahagia dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Nah, itu yang buku yang beliau tulis ya. Oke sahabat-sahabat, langsung saja kita simak ya apa yang akan beliau sampaikan. Sahabat-sahabat, kita dengarkan rekaman suara beliau beserta slide yang akan beliau bagikan di kesempatan kali ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita simak satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Ukim Kamarudin. Saya guru SMP Lab School Kebayoran. Saya diajak oleh Bapak Aris Ahmad Jaya, Mister Sugesti Indonesia, untuk bersama-sama berinfak, berkontribusi dalam kegiatan ini, dan saya memilih pribadi guru yang tumbuh dan berkontribusi. Pribadi guru yang tumbuh berarti yang mengalami proses pertumbuhan dan menyempatkan diri untuk berinfak, untuk berkontribusi kepada masyarakat Indonesia. Ada 3 hal yang dialami oleh seorang guru. Yang pertama terkait dengan diri, terutama jiwanya. Yang kedua terkait dengan lingkungan yang ada di sekelilingnya. Setelah itu dia mengalami pertumbuhan, perkembangan karena dirinya merasa terpanggil. Kita akan mengupas 3 hal tersebut dalam kesempatan yang sangat singkat ini. Yang pertama, guru
akan tumbuh dan mampu berkontribusi karena guru tersebut adalah guru yang berpengalaman. Jangan berpikir kalau ada salah seorang teman guru yang baru 1 hari mengajar tidak menyebut dirinya sebagai guru pengalaman. Sebab bukan lamanya seseorang berpengalaman, bukan dalam arti secara kuantitas, tetapi guru berpengalaman di sini adalah secara kualitas yang lebih dipentingkan. Jika di antara Anda ada yang baru menjadi guru sehari, mendapat kesempatan mengajari sebuah tempat sehari, itu guru berpengalaman karena berpengalaman sehari. Jadi saya menyebutnya guru memiliki pengalaman. Apalagi guru yang sudah 10 tahun mengajar, 20 tahun mengajar, itu adalah guru yang berpengalaman. Nah, terkait hal tersebut, karena ada yang esensi dalam kita berkesempatan menyebut seseorang itu guru berpengalaman atau guru pengalaman, yaitu pada jiwanya berkesempatan mengalami rekonstruksi dan mengalami refleksi. 2 hal ini akan kita bahas satu persatu sebagai bagian penting dari kesempatan bertumbuh dan kesempatan berkontribusi. Oke sahabat, kita lanjut materi berikutnya. Pada guru yang berpengalaman, ada yang penting yang terjadi pada dirinya, yaitu proses rekonstruksi. Kalau ditanya, sedikit mungkin menyampaikan batasan yang kita sepakati bersama yang tentu saja bukan untuk dihafal. Rekonstruksi adalah proses menyusun kembali segenap pengetahuan yang diterima agar terinternalisasi dengan pengetahuan dan pemahaman sebelumnya sehingga menjadi paradigma pribadi pembelajar. Yang saya maksudkan, di antara kita yang datang ke sebuah tempat, mengajar di tempat tersebut, saya punya keyakinan semua orang tidak pernah datang dengan kepala kosong. Setiap pribadi guru sejujurnya telah membawa sesuatu dalam pikirannya, memiliki modal awal, dan modal itu akan menyatu pada dirinya dengan hal-hal baru yang ditemuinya sebagai pengetahuan yang diterima. Akan menjadi hal yang luar biasa jika terjadi perpaduan, bahkan pembauran, atau hal yang sifatnya disebut internalisasi, yaitu kemampuan menangkap apa yang baru dengan mengawinkannya apa yang dimilikinya sebagai pengetahuan baru. Dan itu hebatnya menjadi sebuah paradigma pribadi pembelajar. Dia memaknai apa yang terjadi dan menyusunnya, merekonstruksinya di dalam pikirannya sehingga menjadi sesuatu yang khas bagi dirinya, sesuatu yang betul-betul menjadi bagian dari dirinya. Itulah yang disebut internalisasi. Maka jika kita mampu menangkap segenap pengetahuan itu, kita mampu menjadikan hal yang baru itu menjadi bagian dari kita, pengetahuan tersebut atau pemahaman tersebut, dan kemudian menjadi hal yang khas yang menjadi paradigma berpikir kita, menjadi hal-hal yang pribadi buat diri kita. Maka proses rekonstruksi sudah terjadi pada tubuh kita.
itu hal yang luar biasa yang dialami oleh orang-orang cerdas dimanapun di dunia ini, karena dia berhasil merekonstruksi dirinya atas pengetahuan baru yang dimilikinya. Maka guru tersebut akan memaknai detik per detik, menit per menit, jam per jam, hari per hari, dan bulan per bulan, mungkin tahun per tahun, karena selalu terjadi rekonstruksi pada dirinya. Pengetahuan baru tidak akan pernah datang sia-sia. Sebaliknya jika tidak terjadi pengalaman rekonstruksi ini, maka pengetahuan akan datang, tapi pengetahuan akan pergi karena tidak sempat dibalut, diikat oleh sebuah rekonstruksi. Oke, sahabat, kita lanjutkan apa yang akan beliau sampaikan. Selain proses rekonstruksi, hal yang dahsyat, yang hebat pada diri manusia, pada pribadi guru yang sedang kita bicarakan adalah proses refleksi. Proses refleksi adalah proses perenungan kembali apa yang telah terjadi atau apa yang telah dilakukan oleh seorang guru. Proses ini dilakukan secara sadar dan terencana sebagai sebuah koreksi atas kesalahan dan usaha melakukan aksi yang lebih baik dan bermanfaat di masa yang akan datang. Ini menjadi bagian penting yang dipikirkan oleh seorang guru ketika mengalami proses hebat yang disebut refleksi. Seseorang yang berpengalaman sehari, dia merenung apa yang terjadi di hari ini. Di saat proses ini, dia melakukan hal refleksi sesadar-sadarnya dan merencanakan karena sadar bahwa dia harus melakukan koreksi atas kesalahan hari ini ketika dia mengajar. Dan itu untuk sebuah tujuan melakukan aksi yang lebih baik ketika esok hari, karena dia sadar esok adalah momentum penting yang bermanfaat buat anak-anak di masa yang akan datang dan bagi dirinya pun di masa yang akan datang. Maka jangan kaget, sebuah proses refleksi ini akan mengkayakan jiwa, akan mengkayakan pengetahuan, akan mengkayakan pemahaman mengapa dirinya menjadi guru, mengapa melakukan kesempatan mengajar subjek tentang A, B, C, dan sebagainya. Dengan kesadaran yang seperti itu, dia akan hebat. Kenapa? Karena terjadi perbaikan dari hari ke hari. Dia mengalami proses aksi yang dilakukan hari ini, direfleksi di malam harinya untuk sebuah aksi yang lebih baik di esok harinya. Demikian aksi yang dilakukan minggu ini telah mengalami refleksi dan berkemungkinan terjadi aksi minggu depan yang lebih baik. Nah, ini penting dilakukan sehingga orang pribadi guru tersebut tidak mengulang kesalahan yang sama. Dan pada kesempatan atau faktor seperti inilah, kalau ada orang yang mengatakan sejarah adalah guru yang paling baik, atau pengalaman ada guru yang paling baik. Benar, karena di dalam tubuhnya, di dalam jiwanya mengalami apa yang terjadi karena aksi dibalut refleksi, kemudian disiapkan untuk aksi yang baru dan refleksi lagi. Demikian dari hari ke hari, dari hari ke hari, dari hari ke hari. Sehingga kalau ada orang yang dikatakan sebagai guru yang berpengalaman, ya, dia mengalami pertambahan pengetahuan karena rekonstruksi
dan dia mengalami perbaikan dari hari ke hari karena perbaikan yang dialaminya dalam sebuah kesempatan refleksi. Oke, kita lanjut. Pribadi guru sebagaimana Salah ya. disampaikan. Pribadi guru sebagaimana disampaikan di atas. Sebaiknya dirinya bergabung dengan lembaga yang berkualitas, lembaga yang punya visi besar untuk berkontribusi. Pribadi guru seperti itu sebaiknya berafiliasi dengan lembaga atau tempat mengajar yang memungkinkan dirinya bisa mempertahankan kemampuannya melakukan refleksi dan melakukan rekonstruksi. Nah, ada 3 ciri lembaga yang betul-betul hebat karena dia adalah lembaga yang mampu bertahan dalam berkontribusi. Ada 3 ciri itu disampaikan oleh Warren Bennis, peneliti kepemimpinan yang bertahun-tahun mempelajari kelompok pelopor seperti perusahaan-perusahaan Disney atau Xerox atau mungkin perusahaan-perusahaan lain yang luar biasa hebatnya. Memang Bennis sendiri merupakan seorang yang luar biasa dalam kepemimpinan. Ia menyebutkan 3 ciri ini kepada kita semua supaya kita secara sesadar-sadarnya ada keinginan untuk berafiliasi dengan lembaga yang menyebabkan kita bisa lebih tumbuh, kita bisa lebih baik dalam hal memikirkan orang lain, karena pribadi guru pada dasarnya lebih banyak memikirkan orang lain daripada dirinya, meskipun nanti Allah itu tidak pernah salah, maka perkembangan pula yang terjadi pada dirinya. Ya, 3 ciri lembaga yang bertahan dalam berkontribusi itu: 1, lembaga tersebut adalah lembaga dalam misi Tuhan. Yang kedua, lembaga tersebut, komunitasnya terdiri atas orang-orang yang optimis daripada realistis. Dan yang ketiga, lembaga tersebut mengedepankan aksi daripada lebih banyak berteori. 3 ciri dari lembaga ini bisa nanti Anda temukan dalam keseharian, karena menariknya dia mengedepankan dulu Tuhan, kemudian dia itu adalah lembaga-lembaga yang optimis meskipun tetap realistis. Jadi orang itu di pikirannya adalah optimis tetapi tetap berkesadaran. Dan yang ketiga adalah lembaga yang daripada banyak ngomong, daripada banyak berteori, dia lebih banyak berkeinginan melakukan sesuatu. Itu mungkin yang luar biasa dari lembaga. Oke, lanjut. Lembaga dalam misi Tuhan kita kupas dengan sungguh-sungguh. Ciri pertama ini, komunitas percaya bahwa diri-diri mereka sedang dalam misi Tuhan, dalam kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Dia berpikir di luar kesuksesan finansial itu, mereka percaya bahwa mereka akan membuat dunia tempat mereka mengajar di sekelilingnya, bahkan mungkin akan menyebar ke tempat-tempat lain itu sebagai tempat yang lebih baik. Dia sangat percaya pada kekuasaan dan kemurahan Tuhan.
Jadi dia tidak terlalu banyak berpikir dia bakal dapat apa, dapat berapa, karena motivasi besarnya adalah dia ingin agar di tempatnya dia mengajar, di sekeliling dari tempat dia mengajar, itu menjadi lebih baik. Jadi yang dipikirkan atau niatnya adalah bagaimana semuanya itu demi Tuhan. Mungkin mohon maaf kalau dalam konsep Islam semuanya karena Allah, semuanya untuk Allah, dan percaya Allah akan membuat lingkungan tempat dia mengajar, tempat dia mengabdi, kemudian akan menyebar ke tempat-tempat yang lebih besar dan berdampak dari pikiran komunitas yang sangat mengedepankan Tuhan. Itu tempat dirinya mengajar, lingkungan dirinya mengajar, bahkan tempat-tempat lain akan menjadi lebih baik karena kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Ciri yang kedua, komunitas tersebut terdiri atas orang-orang yang optimis daripada realistis. Ini adalah ciri orang-orang besar. Bukannya dia tidak realistis, hanya dia lebih optimis. Kalau ditanya mengapa demikian, karena dia begitu percaya akan kekuasaan dan kemurahan Tuhan, maka dia lebih optimis. Dia kakinya tetap berpegang, kakinya tetap berpijak pada hal-hal yang memang keadaan di sekelilingnya, ya, sikap-sikap realistis. Tetapi karena memang di pikiran yang pertama adalah mengedepankan Tuhan dan percaya kepada kekuasaan dan kemurahan Tuhan, maka dia lebih optimis. Dia percaya bahwa komunitas dan dirinya bisa melakukan apa yang belum pernah dilakukan orang lain sebelumnya yang tidak mengikut sertakan kekuatan Tuhan. Sehingga dia begitu optimis bisa melakukan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, hal-hal yang belum pernah atau mungkin jangan-jangan tak terbayangkan. Jadi kelompok itu adalah kelompok yang memiliki visi besar untuk melakukan yang lebih baik. Dan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin karena berkesadaran atas realita, iya, tetapi begitu yakin akan kekuatan dan kemurahan Tuhan, sehingga dalam bimbingan Tuhan, dalam kekuasaan dan kemurahan Tuhan, lembaga tersebut membawa komunitas dan diri-diri dari setiap pribadi guru itu mencapai hal-hal yang luar biasa, mencapai yang mungkin tak pernah terbayangkan, mencapai hal-hal yang orang-orang mengatakan sesuatu yang di depan, sesuatu yang luar biasa didapat oleh sebuah lembaga, yang juga didapat oleh diri-diri yang tak terbayangkan, tak diimpikan, tetapi Tuhan memberinya. Karena dia adalah pribadi optimis dalam genggaman kekuasaan dan kemurahan Tuhan, sehingga bisa mencapai hal-hal yang lebih hebat yang tak terbayangkan tetapi terjadi pada komunitas dan diri-diri mereka. Ciri yang ketiga, lembaga tersebut adalah lembaga yang mengedepankan aksi. Jadi ini akan terasa kalau kita bergabung dengan lembaga tersebut sebagai lembaga yang lebih banyak actionnya daripada lembaga yang banyak bicara. Lembaga ini seperti sebuah bahtera atau kapal besar mungkin ya, yang semua orang sibuk beraksi karena semua orang terhimpun dalam pikiran bagaimana menghebatkan orang lain. Dia
memiliki bungkusan niat untuk berpikir untuk orang lain, dan mereka tergabung bersama-sama, terkoordinasi untuk melakukan aksi. Nah, ini hebatnya, tidak banyak terjadi percekcokan. Jadi dalam semangat kepemimpinan yang luar biasa. Di sana, di lembaga tersebut, peristiwa dipimpin dan memimpin itu peristiwa yang biasa. Karena tolak ukurnya bukan membicarakan tentang tetapi bagaimana dilaksanakan. Jadi ayo semua bergerak, semua dalam pemikiran-pemikiran, tergabung dalam pemikiran-pemikiran yang bukan pemikiran tentang apanya, tetapi bagaimana dilakukan untuk orang banyak. Bagaimana ini atas nama Tuhan semuanya dilakukan untuk kepentingan orang-orang banyak. Jadi lebih banyak actionnya daripada banyak-banyak bicara, banyak-banyak berdebat, banyak-banyak menghabiskan energi untuk hal-hal yang aksinya tak pernah terlihat. Jadi ini adalah lembaga yang betul-betul siap beraksi. Ya, itu lembaga yang terkoordinasi dengan baik. Siapapun yang memimpin dalam koridor aksi itu semuanya menjadi siap dipimpin. Demikian itu kalau kita bergabung dengan lembaga tersebut, lembaga-lembaga itu terasa seperti itu. Jadi dia bukan banyak ngomong, menghabiskan waktu dari hari ke hari hanya untuk berdebat tentang sesuatu, tetapi dia lebih cepat untuk beraksi. Semua orang bersedia dipimpin oleh mungkin yang lebih muda, tetapi memang punya visi besar untuk melakukan sesuatu, sehingga dengan cepat mereka beraksi, dengan cepat mereka menunjukkan kiprah yang terbaiknya untuk orang lain. Oke, kita lanjut. Kalau tadi kita perhatikan itu, yang kita rasakan, kita lihat adalah yang kita bisa kenali terkait dengan lembaga. Hebatnya kalau kita bergabung dengan lembaga tersebut, kita juga bisa mengetahui ciri-ciri orang hebat dari pribadi-pribadi mereka. Umpamanya dari para gurunya, kalau memang ada dan tergabung di sana. Kalau kita melakukan penelitian, kan ada 3 kasta ya pekerja itu. Ada yang sebatas mencari pekerjaan, ada yang sebatas memikirkan karirnya, dan ada yang menganggap semuanya adalah panggilan dari Tuhan. Nah, tidak bisa disalahkan karena kasta itu memang pencapaian dari jiwa-jiwa para pekerja. Dalam hal ini adalah jiwa-jiwa guru gitu. Di kebanyakan para guru atau kita semua, kita sama-sama menasihati diri kita ya, bahwa mengapa melakukan tugas sebagai guru itu karena memang ya pekerjaan, ya sebagai pekerjaan saja. Karena nanti kalau umpamanya tidak bekerja kan tidak makan. Kalau tidak makan ya tidak hidup, ya, harus bekerja. Jadi memang sebagai job saja. Itu yang terjadi di kebanyakan tempat. Kita berlindung dari kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Yang kedua, kalau meningkat dari itu, artinya yang lebih baik, itu orang-orang yang bekerja karena berpikir karir. Mengapa bekerja? Ya, siapa tahu kalau kita rajin bekerja, nanti kita bisa jadi pemimpin, jadi staff,
jadi wakil kepala sekolah, jadi kepala sekolah, yang berkeinginan untuk karir-karir lain. Siapa tahu kalau rajin jadi wijaiswara, atau mungkin salah nanti jadi kepala dinas umpamanya. Ya, orang-orang yang berpikir karir, pengembangan diri, sehingga dia termotivasi bekerja untuk itu. Hebatnya kalau kita tergabung menjadi guru di lembaga yang tadi saya sebutkan, atau kita sama-sama mendapatkan penjelasannya, adalah pribadi yang sampai pada kehadirannya, kedatangannya di sekolah, berkumpul bersama teman-teman itu atas panggilan Tuhan. Jadi niatnya itu sudah, kalau dalam Islam itu sudah fisabilillah, semuanya untuk jalan-jalan Allah. Nah, ini pribadi-pribadi yang sampai pada kasta tertinggi. Bisa jadi dengan pertolongan karena tergabung dalam kelompok itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa saudara menjadi apa di kemudian hari, tergantung pada bergaul dengan siapa di hari ini. Itu memang betul. Karena sebagai guru kita akan sampai kepada hal tersebut, yaitu menjadi guru bukan karena butuh pekerjaan. Menjadi guru bukan semata-mata sedang meniti karir melakukan hal yang di hari ini itu, tapi atas panggilan dari kekuasaan dan kemurahan Tuhan, dan berharap semuanya untuk Tuhan, sehingga terjadi perbaikan di tempat kita mengajar dan di sekeliling kita, semoga sehingga mendapat keberkahan dari apa yang sudah kita kerjakan. Oke sahabat, kita lanjutkan yang terakhir materi yang beliau sampaikan, penutup ya. Demikian ikhtiar yang dilakukan oleh pribadi yang ingin terus tumbuh dan berkontribusi. Dia memulai secara pribadi untuk menyempatkan diri merekonstruksi semua yang telah dia dapatkan dan melakukan refleksi atas semua kejadian yang dia alami. Dia berusaha untuk bergabung dengan lembaga-lembaga yang mengedepankan Tuhan, sehingga dia lebih optimis daripada realistis, dan lebih banyak untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Hebatnya, dia mendapatkan dampak dari apa yang dilakukannya. Dia akan naik kasta dari semata-mata guru yang hanya mengajar demi pekerjaan. Dia tidak terbebani oleh karir, tetapi dia memang bekerja untuk Tuhannya. Itu dikatakan sebagai pribadi-pribadi yang sampai pada titik yang memang luar biasa. Dia berjihad untuk pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada kebaikan, yang bukan hanya dirinya yang terdampak, bisa keluarganya, tetapi yang lebih besar untuk masyarakat. Masyarakat yang kita cintai, masyarakat Indonesia. Oke sahabat, Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang beliau sampaikan. Menarik sekali apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat berusaha di samping selalu berdoa untuk bisa menjadi pribadi guru yang tumbuh dan berkontribusi, terutama untuk bangsa kita, negara kita, dan agama kita, sehingga kita bisa menjadi seseorang yang benar-benar menjadi guru yang sungguhan, guru yang betulan, guru sungguhan. Amin ya rabbal amin. Nah, demikianlah yang sudah disampaikan oleh Ukim Komarudin ya, tentang pribadi guru yang tumbuh dan berkontribusi. Mudah-mudahan kita bisa berusaha, yang penting ada niat, dimulai dari sekarang, dari kita sendiri, dan action. Niat, doa, aksi. Niat, doa, aksi. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat semuanya untuk
konten berikut ini cukup sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan konten berikutnya yang akan saya sampaikan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa memotivasi kita semua. Semoga kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, disehatkan badan, dan dilancarkan segala urusan kita, baik urusan di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.